Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan. Pertama, saya sendiri Arifatul Khairul Mustafa yang bertugas sebagai moderator dan pemateri 3. Dan yang kedua ada Mbak Rahma Putri Sania yang bertugas sebagai pemateri 1. Dan yang ketiga ada Mbak Latifatul Masaroh yang bertugas sebagai pemateri 2. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tanpa banyak-banyak membuang waktu, lagi saya persilakan untuk Mbak Rahma Putri Sania selaku pemateri 1. Layar dan monitor saya persilahkan. Pertama, sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak dahulu sudah dipakai sebagai bahasa perantara, bukan saja di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara. Bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersama dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan karena bahasa Melayu tidak mengenal tutur. Sejarah bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan masyarakat Nusantara. Pada saat itu, bahasa Melayu telah berfungsi sebagai yang pertama, bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Yang kedua, bahasa perhubungan atau lingua franca antar suku di Indonesia. Yang ketiga, bahasa perdagangan, baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun pedagang yang berasal dari luar Indonesia. Yang keempat, bahasa resmi kerajaan. Kemudian, sejarah bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. 1 hari setelah diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, telah ditetapkan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat salah satu pasal, yaitu pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan ini memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya bahasa Indonesia dalam bulir-bulir Sumpah Pemuda. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Hal ini dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai saat ini. 3. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam berbagai macam media komunikasi. 4. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Hal ini karena Indonesia adalah negara yang memiliki beragam bahasa, maka harus ada bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, kedudukan yang kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Hal ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Selanjutnya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. 1. Bahasa Indonesia yang baik. Bahasa yang baik menekankan aspek komunikatif bahasa.
Hal itu berarti bahwa kita harus memperhatikan sasaran bahasa kita. Oleh sebab itu, unsur umur, pendidikan, agama, status sosial, lingkungan sosial, dan sudut pandang khalayak sasaran tidak boleh kita abaikan. Ada 5 laras bahasa yang dapat digunakan sesuai situasi, berturut-turut sesuai derajat keformalannya. Ragam tersebut dibagi sebagai berikut. 1. Ragam beku atau frozen, digunakan pada situasi hikmat dan sangat sedikit memungkinkan keleluasaan, seperti pada kitab suci, putusan pengadilan, dan upacara pernikahan. 2. Ragam resmi atau formal, digunakan dalam komunikasi resmi, seperti pada pidato, rapat resmi, dan jurnal ilmiah. Yang ketiga, ragam konsultatif, digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi, seperti dalam percakapan di sekolah dan di pasar. Yang keempat, ragam santai atau kasual, digunakan dalam suasana tidak resmi dan dapat digunakan oleh orang yang belum tentu saling kenal dengan akrab. Yang kelima, ragam akrab atau intimate, digunakan di antara orang yang memiliki hubungan yang sangat akrab dan intim. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Latifatul Maisaroh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami dan membahas bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah untuk bahasa baku tertulis maupun bahasa baku lisan. Ciri-ciri ragam bahasa baku antara lain sebagai berikut. Pertama, penggunaan kaidah tata bahasa normatif. Misalnya dengan penerapan pola kalimat yang baku seperti predikat plus pelaku plus kata kerja. Dalam penggunaan pola frase predikat aspek plus pelaku plus kata kerja dapat dilihat pada contoh slide nomor 10 ini. Acara itu sedang kami ikuti dan bukan acara itu kami sedang ikuti. Dan yang kedua ada penggunaan kata-kata baku. Misalnya kata cantik sekali tersebut menggunakan kata yang baku antara kata cantik dan sekalinya itu menggunakan kata baku dua-duanya. Sedangkan untuk kata cantik banget itu kata bangetnya itu lebih signifikan penggunaan bahasa kekinian dan bahasa gaul. Dan yang ketiga ada penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Ejaan yang kini berlaku dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang disempurnakan atau biasa disebut EYD dan untuk saat ini diganti menggunakan kata PWP. Bahasa baku harus mengikuti aturan yang ada dalam PWP. Yang keempat ada penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Meskipun hingga saat ini belum ada lafal baku yang sudah ditetapkan, secara umum dapat dikatakan bahwa lafal baku adalah lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau bahasa daerah. Misalnya kata atap. Kalau penggunaan kata baku itu biasanya menggunakan atap dan bukan atap. Atap itu seperti kata-kata daerah yang sangat riskan untuk dicerna menggunakan kata-kata baku. Dan yang kelima ada penggunaan kalimat secara efektif di luar pendapat umum yang mengatakan bahwa Indonesia itu bertele-tele. Bahasa baku sebenarnya mengharuskan komunikasi efektif. Pesan pembicara atau penulis harus diterima oleh pendengar atau pembaca persis sesuai maksud aslinya. Ya, sekian penjelasan dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri satu lagi. Ragam bahasa lisan. Bahasa Indonesia ragam lisan lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari. Biasanya tidak cermat dan terpengaruh bahasa daerah. Dalam diskusi berbagai pertemuan resmi seperti seminar dan konferensi, biasanya lebih cermat serta bahasa daerah tidak terlalu menonjol. Seperti contoh percakapan di bawah ini.
Kemarin ada seekor gajah yang mengamuk lagi di taman safari. Satu mobil rusak parah. Aku sudah tahu kabar itu. Kita harus melindungi satwa itu. Selanjutnya, ragam bahasa tulis. Bahasa Indonesia ragam tulis digunakan dalam tulisan resmi dan tidak resmi. Tulisan tidak resmi seperti surat dan catatan pribadi biasanya ejaan tidak cermat. Tetapi tulisan resmi seperti buku pelajaran, surat dinas, dan laporan menggunakan ejaan yang cermat. Contohnya, di kebun binatang Taman Safari sudah terjadi 3 kali perusakan mobil pengunjung oleh gajah. Contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, terdapat pada UUD 1945 yang berbunyi, Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang kedua, dalam tawar-menawar di pasar. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Selamat siang, Pak. Apakah Anda menjual tahu yang dibuat di Sumedang? Saya mempunyai tahu yang Anda cari, Bu. Tahu dari Sumedang ini harganya adalah Rp50.000. Mahal sekali, Pak. Apakah saya boleh menawarnya? Manfaat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, bahasa Indonesia akan tetap lestari. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar setiap hari akan menjadi kebiasaan yang baik. Dengan begitu, bahasa akan terus lestari dan tidak akan tergerus oleh perkembangan budaya. Selain itu, bangsa Indonesia tidak akan kehilangan jati dirinya karena bahasa yang digunakan adalah bahasa nenek moyangnya. Yang kedua, meningkatkan rasa nasionalisme. Semakin kita banyak mempelajari bahasa Indonesia, semakin banyak pula kita mengenal asal-usul bahasa Indonesia tersebut. Dengan begitu, kita bisa lebih mencintai bahasa Indonesia. Yang ketiga, mempermudah komunikasi antar suku. Sesuai dengan isi Sumpah Pemuda butir ketiga, yaitu menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dari banyak bahasa daerah. Tanpa adanya bahasa Indonesia, jalinan komunikasi antar suku tidak akan terjadi. Yang keempat, mencerminkan pribadi yang baik. Bahasa Indonesia memiliki tutur kata yang halus. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka akan tercermin kepribadian yang baik, sopan, dan santun. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara kak sekalian semua atas atensinya mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Kami berharap dengan adanya presentasi yang kami berikan atau kami sampaikan kepada saudara sekalian dapat membuat Anda sekalian menjadi paham dan mengetahui dari sejarah bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bila banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf dan kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.